Hail ke-62 Kiai Haji Muhammad Hasan yang digelar di Masjid Jami Al-Barokah Genggong, Rabu, 5/7 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, mengundang antusiasme kaum muslim. Ribuan masyarakat hadir memadati kawasan pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Jawa Timur. Hail Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong selalu diperingati setiap 11 Syawal. Di antara ribuan jamaah itu, tampak sejumlah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Di antaranya, Kiai Haji Moh Hasan Mutawakil Alaloh, Kiai Haji Moh Hasan Syaiful Islam, Kiai Haji Moh Hasan Naufal, Kiai Haji Moh Hasan Zidni Ilman, serta sejumlah tuan rumah lainnya. Serta hadir pula Habib Hadi bin Ahmad Assegaf. Acara dibuka dengan pembacaan sholawat Nabi yang dibawakan oleh para habaib, dan Sahibul Bait yang diiringi Hadrah Al-Hasanain. Para jamaah khidmat mengikuti rangkaian acara sampai penghujung acara. Kiai Haji Moh Hasan Saiful Islam dalam sambutannya, banyak menceritakan keistimewaan almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan semasa hidupnya. Menurutnya, Kiai Sepuh, sapaan akrab Kiai Haji Muhammad Hasan semasa hidupnya, adalah sosok panutan di zamannya. Kiai Hasan dilahirkan pada 27 Rajab 1840 Hijriah di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Tanda-tanda keistimewaan Kiai Sepuh sudah tampak saat masih di dalam kandungan sang ibu. Istri Kiai Syamsuddin waktu hamil pernah bermimpi menelan bulan, ini menandakan janinnya kelak akan menjadi orang mulia, terang Kiai Saiful Islam. Ayah Kiai Sepuh, Kiai Syamsuddin yang lebih akrab disapa Kiai Miri, adalah seorang pembaca sejarah Nabi dan para wali. Pernah suatu ketika Kiai Miri ceramah di daerah Condong, dan pulang terlalu larut malam, di jalan mendaki Kiai Miri melihat cahaya dari kejauhan yang memancar dari arah timur. Ternyata pancaran sinar itu dari rumahnya. Cerita ini menurut Kiai Haji Maksum, Sentong, jelas Kiai Saiful Islam. Ketika Kiai Miri sampai di rumah, Kiai Sepuh sudah lahir, lanjut nonbeng, sapaan karib Kiai Saiful Islam. Menurut Kiai Saiful Islam, almarhum Kiai Hasan Sepuh adalah salah satu santri angkatan pertama Kiai Kolil, Bangkalan, Madura. Pada tahun 1860, almarhum ikut membantu mendirikan pondoknya Kiai Kolil, terangnya. Saat menjadi santri Kiai Nawawi Banten di Mekah, Kiai Sepuh bermimpi berjumpa Rasulullah. Dalam mimpinya, ia memohon agar Nabi Muhammad SAW menginjak kepalanya, sebagai andalan kelak di akhirat. Rasul bersedia menginjak kepala almarhum Kiai Sepuh, jelas nonbeng. Pada tahun 1952, Jamiah Nahdlatul Ulama, NU keluar dari Partai Masyumi, yang ketika itu mewadahi organisasi massa Islam. Kiai Asnawi, putra Kiai Sepuh, kecewa terhadap Kiai-Kiai NU karena menganggap telah keluar dari barisan Islam yaitu Masyumi. Lalu Kiai Asnawi protes kepada Kiai Sepuh dan bahkan Kiai Asnawi menyatakan akan keluar dari NU. Jangan kecewa kepada NU nak, jangan keluar. NU adalah jamiah yang diridai Allah, dawuh Kiai Sepuh seperti yang ditirukan oleh Kiai Haji Moh Hasan Saiful Islam. Pada zaman penjajahan Belanda, Kiai Sepuh pernah didatangi tamu Van der Plas dan rombongan. Dalam buku sejarah disebutkan dia pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Timur di era penjajahan Belanda. Van der Plas sempat minta didoakan oleh Kiai Sepuh saat bertamu dan Kiai Sepuh mendoakannya. Kiai Hasan Saiful Rizal yang melihat hal tersebut merasa aneh dan bertanya pada Kiai Sepuh. Ia menjawab doa tersebut adalah doa kunut. Doa kunut ini tujuannya agar Van der Plas dan rombongannya mendapat hidayah, jelas nonbeng. Saat mengisi pengajian kitab tafsir di bulan puasa pada tahun 1955, Kiai Sepuh mengatakan bahwa santri kembali ke Pondok Genggong kala itu diganti tanggal 10 Syawal yang biasanya tanggal 15 Syawal karena menurut Kiai Sepuh tanggal 11 Syawal akan ada pengajian besar. Ternyata pada tanggal 11 Syawal tersebut Kiai Sepuh wafat. Beliau wafat di tengah-tengah santri yang sudah kembali ke pesantren,
jelas non-beng. Kiai Saiful Islam mengimbau para jamaah agar menjaga putra-putrinya sejak dini dari kenakalan remaja, seperti memakai narkoba, miras, geng, begal dan lain-lain yang kian meresahkan masyarakat. Awas, anak kita itu titipan dari Allah, karena orang tuanya yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah SWT, tegasnya.